kita hari ini merajut kebersamaan di atas segala perbedaan. Cocok tak? Kalau tak cocok, cocokkan saja tak ya. Merajut kebersamaan di atas segala perbedaan. Kami tadi yang hadir di depan ibu bersama, kami dilahirkan dari suku yang berbeda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi haqqa hamdih, summa salatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Ibu-ibu yang terlihat cantik-cantik, sehat? Kalau yang nggak bilang amin berarti ganteng. Cantik atau ganteng? Karena kami yang hadir di sini ganteng-ganteng semua kan? Karena kami laki, Pak, ya kan? Kalau betina tadi baru bilang cantik, betul nggak? Ibu izin kami berdiri bukan berarti maksud menggurui, betul? Karena ada pepatah Arab mengatakan al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Betul, Bu? Karena saya masih terlihat muda dan mulai tua. Muda. Ada yang mau jadi istri kedua? Yang jadi istri kedua. Bercanda, Bu ya? Tak serius, bercanda saja. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas karunia nikmat Allah kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai. Insya Allah hadirnya kita di sini mengundang rahmat dan hidayah Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap bersama insya Allah di yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau tahu orang paling pelit? Mau tahu gak? Wajahnya kok kelawar semua.
yang bilang Rasul. Kata Rasul, al-bafilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling bafil, suara saya kuat tak ibu? Kan saya Batak, kalau lemas tak Batak gua namanya. Jadi kata Rasul, al-bafilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang paling bakhil, orang yang paling pelit, orang yang paling medekut, kata Rasul, adalah orang yang ketika disebutkan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau bersolawat. Ada tak kalau ibu dengar ceramah, dengar pengajian, kata Ustaz tuh 1 kali solawat 10.000? Ada tak? Ada. Ustaz itu bilang itu rahmat, ya kan? Bukan kalau Ustaz Rahman yang di belakang itu, ya kan? Maknanya tidak satu penceramah pun ketika berceramah 1 kali sholawat ditarik 10.000, betul? Maka kalau ibu ketika disebutkan nama Rasulullah tak mau sholawat, kata Rasul, maka orang paling Rasul tak marah kalau kita tak sodakoh karena tak ada harta. Rasul tak marah kalau kita tak membangun masjid karena kita fakir, betul? Tapi Rasul marah ketika disebutkan nama dia, kita tak mau memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cocok? Setiap ada disebutkan nama Rasulullah, maka usahakan tetap sholat. Tanda kita cinta kepada Rasul. Dalam hadis lain Rasul mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Kalian akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Ibu cinta dengan suami bisa putus? Semangat betul Ustaz bilang ya Ustaz. Jangan-jangan sebelum mati tidak putus. Betul? Yang bilang Rasul al-mar'u ma'aman ahabba, kalian akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kita cintai. Cinta dengan suami, cinta dengan anak, cinta dengan harta, cinta dengan popularitas, semuanya bisa tapi cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bersama dengan Rasul. Jangan salah mencintai, betul? Jangan salah dulu cinta dengan bapak lalu cinta, sekarang masih cinta lah, udah mati ya dulu. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita hari ini semangat. Kita hari ini merajut kebersamaan di atas segala perbedaan. Cocok tak? Kalau tak cocok, cocokkan saja lah. Merajut kebersamaan di atas segala perbedaan. Kami tadi yang hadir di depan ibu bersama, kami dilahirkan dari suku yang berbeda. Betul? Saya dilahirkan dari suku Batak, walaupun sebenarnya tak mau juga dibilang orang Batak. Betul? Kalau kami bilang saya dilahirkan dari suku Mandailing, Pak Haji Nasir dilahirkan dari Turkusuk, Ustadz Aras dilahirkan dari suku Bugis. Kami bisa duduk berdampingan karena kami saling menghargai. Betul? Karena saling menghargai. Ibu tidak akan bisa duduk bareng dengan teman yang berbeda kalau ibu merasa lebih baik daripada teman ibu tidak akan bisa akrab dengan teman sekamar kalau ibu merasa paling baik. Cocok? Cocok tak? Maka ada kata orang Ustaz, aku tak pernah cocok dengan ibu. Awak pikir dengan ibu itu aja, rupanya ibu sana juga tak cocok. Rupanya masalah bukan orang lain, dia yang jadi masalah. Betul? Betul tak? Saya ada cerita. Saya pernah dulu pengalaman punya pekerjaan dari penyelenggara pemilu. Kita kalau berkumpul, berkomunitas, kalau satu orang tidak suka dengan kita, berarti bisa jadi masalah pribadi.
Tapi kalau kita berkumpul berkomunitas, hampir 50% tak suka dengan kita, berarti introvert. Ini kan kadang kita nyari pembenaran. Kita merasa paling benar, ya kan? Aku tak suka dengan ibu, tak suka juga dengan ibu. Padahal dia suka gibah. Padahal dia suka siapa yang suka digosipi? Betul. Maka kita, dimanapun kita berada, baik kita berada di luar, baik kita berada di dalam, tidak akan bisa mungkin kita bersama kalau kita tidak bisa saling menghargai. Maka benar kata Al-Quran surah Al-Huzarat ayat 13, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan di dalam Al-Qur'an, wahai manusia, kami lahirkan engkau dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan engkau bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling. Paham? Boleh tak orang Jawa kawin dengan orang Batak? Boleh tak? Boleh tak orang Batak kawin dengan orang Melayu? Boleh tak orang Melayu kawin dengan orang Sunda? Boleh. Maknanya ketika urusan muamalah kita selalu mengatakan boleh. Tapi berapa banyak hari ini kita melihat gara-gara satu tak kunut, satu kunut pindah mas. Betul. Aku nggak mau sholat di tempat tuh, bapak tuh tak berkunut dia. Betul. Aku tak mau ikut kajian dia. Dia tuh orang yang mau lidan, kamu nggak mau lidan. Betul. Berapa banyak hari ini kita bisa menghargai urusan muamalah, tapi ketika urusan kuliah kita tidak bisa saling menghargai. Hanya karena yang kunut dengan tak kunut, antara maulidan dengan tidak maulidan, antara muharraman dengan tak muharraman, kita kadangkala dipecah belah karena urusan-urusan furu'i. Betul. Antara kunut dengan tak kunut tak jadi masalah karena sama-sama punya sanda. Antara maulidan dengan tak maulidan tak jadi masalah. Yang jadi masalah tidak cinta dengan Rasul. Betul. Jadi kita tidak akan bisa duduk bersama, tidak akan bisa duduk bersanding bersama kalau kita merasa paling benar. Tadi kan Ustaz Ara sudah nyampaikan. Betul. Kalau merasa paling benar tuh berarti godaan siapa, Bu? Iblis. Betul. Kayaknya orangnya aku udah mau lidah, aku calon-calon penghuni surga. Katanya nggak mau lidah itu bid'ah itu penghuni neraka bukan? Betul. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan, la yadkhulul jannah man kana qalbuhu misqala dzarratin min kibrin. Tidaklah kalian masuk ke dalam surga, kata Rasul, barang siapa di hatinya ada kesombongan, walaupun sebesar biji Pak, ibu menjadi orang solih, Pak, bagus, baik. Ibu menjadi orang berilmu, Pak, bagus. Ibu menjadi orang pintar itu bagus. Ibu menjadi orang kaya silahkan. Ibu menjadi orang terkenal silahkan. Tapi ketika ibu merasa lebih solih, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, pada hari itu ibu terjebak dengan penyakit sombong. Betul? Berapa banyak hari ini kita melihat udah sholat, udah baca Quran, puasa Senin Kamis tak lewat, nengok orang di pinggir jalan. Nah, tuh tengok tuh, waktu dari tadi masuk zuhur tak sholat waktu ibu neraka tuh, betul? Dia merasa bahwa ibadahnya, dia merasa bahwa sholat, dia merasa bahwa Quran yang dia baca, dia merasa bahwa ibadah yang dia
dia kerjakan itulah yang mengantarkan dia ke surga ya Allah Subhanahu. Berapa banyak kisah yang menggambarkan ahli maksiat pada akhir hayatnya mampu bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tiba masanya dia meninggal dalam keadaan husnul. Betul? Dan berapa banyak kita melihat ibadahnya bagus, sholatnya tak pernah lewat, sunnahnya dia kerjakan, puasa Senin Kamis tak pernah terlewatkan, tapi tiba masanya dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Karena kita tidak bisa memastikan apakah akhir hayat kita dalam keadaan husnul atau dalam keadaan su'ul. Yang bisa kita lakukan tetap mengharap rahmat Allah. Betul tak Bu? Bisa jadi ibu duduk, ibu berkumpul dengan kawan, walaupun cerita sederhana, itu pula yang dihitung Allah sebagai amal Kita tidak bisa memastikan Bu. Kita tidak bisa memastikan bahwa amal kita yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah saya bisa memastikan sholat saya diterima oleh Allah, maka saya tidak akan perlu beramal yang lain. Betul? Kalau saya bisa memastikan Quran yang saya baca mengantarkan saya ke surga, saya tak perlu melaksanakan sholat sunnah yang lain. Betul? Maknanya kita tetap beramal. Dengan beramal itu Allah terima amal kita sehingga rahmat Allah turun kepada kita. Betul? Kita hanya berharap rahmat Allah. Kumpul-kumpul duduk di masjid, bercerita bercengkrama dengan kawan. Mudah-mudahan itu salah satu mengundang rahmat Allah Subhanahu. Maka jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Tetap berbuat baik, tapi jangan pernah merasa lebih baik. Kejar kebaikan dimanapun berada, tetap melaksanakan kebaikan dimanapun berada, tapi jangan pernah merasa paling baik. Bisa jadi merasa paling baik, rupanya kita terjebak dari penyakit hati. Betul? Maka oleh sebab itu, mengutip salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul ini tentang kebersamaan. Jadi penting bahwa kita senantiasa hidup selalu berdampingan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang mukmin itu ibaratkan sebuah bangunan. Sebuah bangunan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal mu'mina lil mu'minin kal bunyani yasuddu ba'duhum ba'dan, kata Rasul. Sesungguhnya orang mukmin itu, kata Rasul, ibaratkan sebuah bangunan. Antara yang satu dengan yang lain saling menguatkan. Betul? Ini masjid terlihat kokoh bukan karena semennya. Sepakat? Ini bangunan kokoh bukan karena batakonya. Ini bangunan kokoh bukan karena besinya. Ini bangunan kokoh bukan karena pasirnya. Tapi bangunan ini terlihat kokoh karena seluruh komponen saling bersatu. Kalau pasir berdiri sendiri, kalau semen berdiri sendiri, kalau kerikil berdiri sendiri, bisa jadi sebuah bangunan? Tidak. Begitu juga orang beriman, yang kaya memperhatikan yang miskin, yang lemah, yang kuat memperhatikan yang lemah. Para penguasa melihat rakyatnya, maka Islam itu akan kuat dan kokoh. Betul? Hari ini berapa banyak kita melihat yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menghardik yang miskin. Betul? Yang merasa hebat dia menghardik orang-orang yang lemah. Hari ini kita melihat banyak kita dipecah belah karena merasa lebih baik daripada orang lain. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebagai penutup, di ruangan lingkup yang kecil ini kita tidak akan pernah bersatu
Ibu tidak akan pernah berkawan yang akrab dengan siapapun ketika ibu merasa lebih baik daripada orang. Ketika ibu merasa lebih bagus daripada orang lain, silahkan kejar kebaikan sebanyak-banyak, tapi jangan pernah ibu merasa menjadi orang yang lebih baik. Dan silahkan mengejar kebaikan sebanyak-banyak, tapi jangan pernah merasa paling baik, agar kita bisa berkawan dengan siapa. Betul tak? Ada tak kira-kira orang mau berkawan dengan orang sombong? Ya, mau tengok ibu tuh, baru aja dia sholat, udah bilang awak di bumi neraka. Betul tak? Kita takkan pernah ada akrab dengan siapapun kalau kita merasa paling baik. Maka setidaknya kebersamaan itu kita bangun dengan senantiasa menghargai perbedaan. Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.